Hai, perkenalkan nama saya Tridenda. Saya akan membagikan tips agar terhindar dari berita hoax tentang virus corona. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan informasi. Pada tahun 1989-an, internet baru ditemukan. Sebelum internet ditemukan, informasi itu terbatas. Oleh sebab itu, orang pada zaman tersebut mencari informasi. Tapi, setelah internet ditemukan, informasi menjadi tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, banyak informasi yang menguntungkan bahkan merugikan yang kita terima. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah alat untuk menyaring informasi tersebut. Sebelum saya memberitahu alatnya, saya ingin mengajak kalian berfilsafat. Kebanyakan orang menganggap filsafat itu menyesatkan, menakutkan, dan angker. Padahal secara alamiah kita berfilsafat karena memang kita membutuhkannya. Bambang Sugiarto bilang, tubuh butuh olahraga agar tetap bugar, sedangkan pikiran butuh filsafat agar tetap waras. Kalau misalkan kalian ada yang bilang, saya nggak mau berfilsafat, nanti takut tersesat. Ya nggak apa-apa tersesat, yang penting tersesat di jalan yang benar. Saya mau mengenalkan salah satu filsuf asal Prancis yang bernama Renatus Cartesius. Dia berkata, segala sesuatu harus diragukan dulu sebelum kita percayai kebenarannya. Karena kepastian itu datang dari keraguan. Hamlet si peragu pun berkata kepada Ophelia, ragukan bahwa bintang-bintang itu api. Ragukan bahwa matahari itu bergerak. Ragukan bahwa kebenaran itu adalah dusta. Tapi jangan pernah ragukan cintaku. Berpikir saintifik. Saya akan menceritakan 2 orang desa dan 1 orang kota. Mereka bertiga memancing ikan di tengah danau. Setelah di tengah, ternyata mereka lupa membawa umpan. Kata orang kota, kita perlu kembali ke dermaga. Terus orang desa pertama jawab, tidak perlu, biar saya aja yang mengambilnya sendiri. Kata orang kota, gimana caranya? Terus jawab lagi orang desa pertama, lihat dan perhatikan. Terus siap-siap orang desa pertama, tek, 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 lari di atas air. Orang kota takjub, buset, sakti banget. Terus balik lagi orang desa pertama, tek, 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 nyampe. Orang desa kedua bilang, nggak sekalian bawa makanan? Oh ya udah, biar saya aja yang mengambilnya. Siap-siap lagi orang desa kedua, tek, 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 tek. Setelah ngambil makanan, balik lagi, tek, 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 tek. Orang kota makin takjub, buset, sakti-sakti banget orang desa nih. Karena penasaran, akhirnya dia nyobain. Siap-siap, tek, jebur. Orang kota kejebur. Terus orang desa pertama dan kedua saling menyalahkan. Wah, kamu sih. Ya udah, kita kasih tahu ke orang kota. Orang desa pertama dan orang desa kedua bilang ke orang kota, maaf, kami belum ngasih tahu letak batunya. Ternyata ada batu di sini. Nah, berpikir saintifik tuh kita mencari tahu letak batunya atau letak informasi yang akurat. Nah, tadi kan saya bilang batu layaknya informasi. Jika kita memakai informasi yang salah, kita akan kecebur seperti orang kota tadi. Terdapat 3 langkah untuk cek informasi. Pertama, ragukan semua informasi yang kita dapatkan. Kemudian, verifikasi. Periksa sumber informasi tersebut. Apakah sumber tersebut bisa diandalkan? Jika iya, maka kita bisa percaya informasi tersebut. Sebagai contoh, pertama, kita ragukan semua informasi yang kita dapatkan. Kemudian, yang kedua,
verifikasi apakah sumbernya bisa diandalkan atau apakah ada sumber yang tertera di sini. Jika tidak, kemungkinan itu hoax. Untuk memastikan, kita baca dari yang pertama. Info penting, pemberitahuan bahwasanya nanti malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat agar kita tidak ada yang keluar rumah. Jika ada menjemur pakaian atau makanan, segera diangkat, dibawa masuk. Karena mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada penyemprotan racun untuk virus corona dari Malaysia dan Singapura melalui udara. Bila besok pagi hujan, jangan keluar rumah dulu sampai hujan berhenti. Mohon beritahukan kepada keluarga, sahabat, atau tetangga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Karena ini tidak ada sumber yang bisa kita andalkan, kemungkinan ini hoax. Atau kita cek penyemprotan dari udara, muncul broadcast penyemprotan racun corona malam ini, dipastikan hoax. Nah, ini sudah jelas-jelas hoax tuh, kata jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Nah, bagaimana? Belum ada berita yang untuk memverifikasi ini. Berarti kalian cari dulu berita yang mendukung tersebut. Kalau misalkan beneran ada berita, oh ternyata bener nih, misalkan dari CNN akan ada penyemprotan dari udara, nah berarti kemungkinan itu benar. Nah kalau misalkan nggak ada, ya itu nggak bisa diandalkan. Terus kedua, info tambahan dari WHO. Jika ada gejala sakit terkena batuk, pilek, panas tinggi, jangan minum obat yang mengandung ibuprofen. Ini akan menambah hidup virus corona COVID-19. Kita cek ke WHO-nya. Apakah benar gejala corona itu batuk, pilek, panas tinggi? Nah, ini gejalanya. Secara umum, gejala COVID-19 yaitu panas, kelelahan, dan batuk kering. Tapi ada beberapa pasien menderita sakit, nyeri, hidung tersumbat, pilek, dan sakit tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi. Terus diare. Dengan demikian berarti ada batuk, pilek, panas tinggi ini benar. Kemudian kita cek lagi, jangan minum obat yang mengandung ibuprofen. Ini akan menambah hidup virus corona COVID-19, kata WHO. Kita cek lagi, apakah benar ada? Setelah saya cek, ternyata itu nggak ada. Hanya ada untuk pasien Ebola. Karena kalau misalkan pasien Ebola diberikan ibuprofen atau aspirin, mereka akan pendarahan parah. Dengan demikian, berita ini hoax. Berikutnya, pertolongan pertama yang dilakukan adalah minum obat flu dan demam yang mengandung bla 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 bla. Yang sebenarnya tujuannya kemungkinan ngiklan. Segala sesuatu harus kita ragukan dulu, termasuk video ini. Kalian harus ragukan, kemudian verifikasi apakah bisa diandalkan. Jika iya, maka bisa dipercaya.